Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, perkenalkan dulu nama Ibu Widya Kurniawati, mengajar IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup meliputi rangka, otot, sendi, gangguan pada rangka, dan upaya pencegahan pada penyakit rangka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan PowerPoint yang ada di gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sistem gerak pada manusia. Kompetensi dasar 3.1 memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 membuat tulisan tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran: memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 2. Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia serta hubungannya dengan kesehatan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak tidak harus berarti bahwa makhluk hidup tersebut berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. A. Sistem gerak. Pernahkah kamu menyadari bagaimana tubuh kita dapat memiliki bentuk seperti ini? Tubuhmu dapat memiliki bentuk karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak tersebut terdiri atas tulang, sendi, otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Sistem gerak inilah yang memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak, jalan, berlari, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Ketiganya bersatu, membentuk satu kesatuan, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. 1. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang tidak dapat digerakkan jika tidak terdapat otot. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif. Otot inilah yang menggerakkan rangka dalam kehidupan sehari-hari. Otot inilah yang disebut sebagai daging. 3. Sendi merupakan penghubung antar tulang dalam tubuh. B. Tulang penyusun rangka tubuh. Tulang adalah materi keras dan kaku yang membentuk rangka. Tulang-tulang tersebutlah yang menyusun bentuk tubuh kita, atau disebut juga rangka tubuh. Ini bentuk tulang. Kita sebutkan satu persatu. Yang atas sendiri ini adalah tulang tengkorak. Ini adalah tulang rahang bawah. Bawahnya ini adalah tulang selangka. Bawahnya adalah tulang belikat. Ini adalah tulang lengan atas. Ini adalah tulang dada. Ini tulang lengan bawah, dibedakan menjadi tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang pengumpil ini lurusnya ibu jari, tulang hasta ini lurusnya jari kelingking. Ini adalah tulang jari. Lanjut ke bawah, ini adalah tulang betis dan tulang kering. Tulang kering lurusnya ibu jari, tulang betis lurusnya jari kelingking. Ini tulang paha, ini tulang tempurung lutut, ini tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul. Dipelajari di rumah sendiri bentuk tulang dan dihafalkan. Lanjut, fungsi rangka. Membentuk bentuk tubuh. Contoh tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. 2. Menopang tubuh. Contoh tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. 3. Melindungi organ-organ dalam. Contoh tulang-tulang rusuk
yang melindungi jantung dan paru-paru. 4. Alat gerak pasif. 5. Tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering atau tibia. Menempel otot. Tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, anggota badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala. Tulang tengkorak sebagian besar disusun tulang yang berbentuk pipih. Tulang tersebut saling berhubungan membentuk tengkorak. Di dalam tengkorak terdapat mata, otak, organ lainnya yang terlindung oleh tulang-tulang tengkorak tersebut. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji. Perhatikan tulang tengkorak ini. Ini adalah tulang dahi, ini adalah tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, ini adalah tulang baji, ini adalah tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan ini adalah tulang pelipis. Tulang anggota badan. Tulang anggota badan berfungsi melindungi organ-organ dalam yang lunak, seperti tulang jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Tulang anggota badan tersusun oleh tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Masing-masing tulang tersebut membentuk kesatuan. A. Tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas ruas-ruas tulang yang fleksibel tetapi kuat. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Ini gambar rangka manusia penyusun tulang belakang. Tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang dada. Tulang dada terletak dekat tulang rusuk, atau lebih tepatnya di tengah-tengah dada. Tulang dada terdiri atas bagian hulu, badan, taju pedang. Tulang rusuk pada manusia terdiri atas 24 buah atau 12 pasang. Tulang rusuk manusia memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Tulang rusuk manusia terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini adalah tulang dada, terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang bedak, tulang pedang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang panggul. Tulang panggul atau disebut dengan gelang panggul terletak di ujung bawah tulang belakang. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus atau ilium, 2 tulang kemaluan atau isium, dan 2 tulang duduk atau pubis. Tulang panggul, ilium, isium, dan pubis. 3. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas 1. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan, dan tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki. Masing-masing tulang tersebut tersusun oleh beberapa tulang. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan terbentuk dari tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius,
dan tulang hasta atau ulna. Adapun tulang penyusun anggota gerak bagian bawah adalah tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Ini tulang gerak bagian atas, tulang gerak bagian bawah. Ini adalah tulang lengan atas, ini adalah tulang hasta, ini adalah tulang pengumpil. Anggota gerak bawah, tulang paha, tulang tempurung lutut, ini tulang betis, ini adalah tulang kering. Macam-macam tulang. Tulang tidak padat benar. Di bagian tengah tulang ada rongga yang berisi sumsum. Pada tulang yang ukurannya besar, itu terdapat sumsum, misalnya tulang kaki sapi atau tulang kambing. Ini adalah bentuk tulang, di tengahnya ini keropos terdapat sumsum. Bagian-bagiannya yang ujung ini adalah tulang spongiosa, ini adalah sumsum merah, ini tulang padat, rongga medula, sumsum kuning, ini lapisan berserabut, ini adalah tulang rawan. Apakah tulang pada tubuh kita ini tumbuh atau hidup? Tentu saja. Tulang-tulang yang ada pada tubuh kita itu tumbuh. Buktinya, dulu saat kamu kecil, tulang-tulangmu berukuran kecil. Namun, sekarang setelah usiamu mencapai remaja, tulang-tulangmu bertambah panjang dan besar. Selain itu, dirimu pun bertambah besar. Bagaimana tulang tumbuh? Tulang dapat tumbuh dan memanjang karena di bagian ujung-ujung tulang terjadi pembentukan sel-sel tulang baru. Pada saat yang bersamaan, tulang juga tumbuh melebar dan menebal. Dengan demikian, tulang tumbuh memanjang dan melebar secara bersamaan. Pada saat terjadi proses pertumbuhan tulang, di bagian tengah tulang terjadi penghancuran sel-sel tulang, sehingga terbentuklah rongga yang selanjutnya diisi dengan sumsum tulang atau disebut juga sumsum kuning. Tulang pada manusia dibedakan berdasarkan jenis dan bentuknya. 1. Jenis tulang. Secara umum, tulang dibedakan menjadi tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Contoh tulang keras yaitu terdapat pada tengkorak, tulang tangan, tulang kaki. Yang kedua, tulang rawan atau disebut juga kartilago. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contoh, tulang hidung, tulang telinga. 2. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun tubuh kita dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk pipa, memanjang, tengahnya berlubang. Contoh tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. B. Tulang pendek, berbentuk pendek. Tulang ini bersifat ringan dan kuat. Meskipun tulang ini pendek, tulang ini mampu menahan beban yang cukup berat. Contoh, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang pipih. Tulang ini memiliki bentuk pipih, seperti plat. Contoh, tulang pipih adalah tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, tulang dada. D. Tulang tidak beraturan. Tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contoh adalah tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. D. Persendian. Hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain disebut persendian. Pada ujung-ujung tulang terdapat tulang rawan yang merupakan bantalan sehingga tulang tidak langsung bertemu dengan tulang lain. Tulang-tulang
pada persendian diikat oleh suatu bahan yang kuat dan lentur yang disebut dengan ligamen. Persendian diikat pula oleh otot-otot yang sangat kuat. Keadaan inilah yang membuat sendi memungkinkan adanya pergerakan. Namun tulang-tulangnya tidak lepas satu sama lain. Ruang yang terbentuk antara kedua tulang itu terisi oleh minyak sendi yang dihasilkan oleh membran sendi. Persendian memegang peran penting dalam pergerakan. Dengan adanya sendi, kaki dan tanganmu dapat dilipat, diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi, kamu akan sulit bergerak, bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Memang ada persendian yang sangat kaku, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Namun, banyak persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Berdasarkan sifat gerak sendi dibedakan menjadi sendi mati atau disebut dengan sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contoh pada tulang tengkorak. Kedua, sendi gerak atau diartrosis dan yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. 3. Sendi kaku, ampiartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contoh tulang pergerakan tangan. Berdasarkan bentuknya, persendian dibagi menjadi 5 bentuk. Sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Misalnya sendi lengan atas dan bahu. Sendi lengan atas dan bahu. 2. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada pintu dan jendela. Misalnya sendi pada siku dan lutut. 3. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar, misalnya sendi pada tulang leher. 4. Sendi geser memungkinkan pergerakan antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. 5. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung, misalnya sendi pada ibu jari. Otot. Bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan adalah otot. Hal ini karena otot dapat memendek dan memanjang, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Coba kamu perhatikan otot yang ada di lengan atasmu. Dapatkah kamu menemukan perbedaan pada saat lengan diluruskan dengan lengan dilipat? Kamu dapat melipat lengan bawah itu karena otot bisep memendek. Jika otot bisep tidak bisa memendek, maka tidak mungkin kamu dapat melipat lengan bawahmu. Secara garis besar, otot dapat dibedakan menjadi otot lurik, otot polos, otot jantung. 1. Otot lurik. Otot lurik jika dilihat dengan mikroskop akan tampak bagian gelap dan terang atau lurik, berfungsi dalam melakukan gerakan, menunjang pergerakan, bekerja sama dengan tulang untuk pergerakan. Memendeknya atau kontraksi otot lurik dapat dikendalikan sesuai dengan kemauan manusia. Terdapat pada tulang yang digunakan pada pergerakan seperti pada otot betis, pada otot kaki. 2. Otot polos. Otot ini jika dilihat menggunakan mikroskop tampak polos. Tidak ada bagian yang gelap dan terang seperti halnya pada otot lurik. Otot polos merupakan penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Misalnya saluran pencernaan,
dan saluran pernapasan. Kontraksi otot tidak dapat dikendalikan secara sadar, sehingga kamu tidak dapat menentukan kapan usus harus berkontraksi dan kapan harus berhenti. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia. 3. Otot jantung. Otot jantung tampak seperti otot lurik, namun kontraksi otot ini tidak dapat dikendalikan secara sadar. Oleh karena itu, kamu tidak dapat mengendalikan kapan jantung harus berdenyut cepat dan kapan harus berdenyut lambat. Lanjut, gangguan pada sistem gerak. Sistem gerak dapat mengalami gangguan atau kelainan. Kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, atau kecelakaan. Kelainan pada sistem gerak dibedakan. 1. Rickets. Rickets itu merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat terjadi dari kaki yang berbentuk huruf O dan huruf X. 2. Osteoporosis. Suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos. Penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. 3. Patah tulang atau fraktura. Patah tulang atau retak tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras atau kecelakaan. Dapatkah orang yang patah tulang sembuh kembali? Sebagai orang yang hidup, tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang, terutama jika usianya masih muda, dapat sembuh kembali. Akan tetapi, jika persambungan tulang yang patah tersebut tidak baik, maka bentuknya menjadi tidak sempurna seperti terlihat pada cacat. 4. Artrisis. Artrisis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat ataupun infeksi mikroorganisme. 5. Lepas sendi. Lepas sendi dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat. 6. Kebiasaan posisi duduk. Posisi duduk yang salah dapat mengakibatkan pertumbuhan dan posisi tulang seseorang mengalami kelainan. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh, kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah adalah skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping, sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Kifosis, kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga tubuh bungkuk. Lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang, bagian perut melengkung ke depan, sehingga bagian perut maju. Ini adalah kifosis, lordosis, skoliosis. Selamat, kalian telah selesai mempelajari bab sistem gerak pada manusia. Selamat belajar dan semangat untuk meraih cita-cita. Demikian pertemuan kali ini. Semoga siswa-siswi bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh Bu Dias. Semangat pagi!